Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Hari ini itu sebenarnya ada acara kantor, ya acara kegiatan rutin. Jadi di kantorku sekarang ini setiap minggunya kita ada kajian, terus menghadirkan semua sahabat-sahabatku, teman-teman ustadz yang nanti bisa tukar pikiran dan juga memimpin kajiannya di setiap minggunya gitu. Nggak taunya hari ini juga bertepatan sama ulang tahun kantor. Jadi ya udah deh, sekalian aja deh, sekalian makan-makan. Oh, ini menghadirkan Habib juga, sekaligus Habib jadi pembimbing kamu sendiri, ya. Seperti apa sih? Nah ini, ya alhamdulillahnya deh. Jadi sebenarnya aku tuh maunya kemarin. Jadi waktu aku tanya Habib, Bib, kapan landingnya? Terus hari Jumat. Jadi deh, nungguin Habib aja. Nggak taunya pas hari ini juga ulang tahun kantor. Gitu, jadi ya emang udah rezekinya udah ada yang ngatur. Tadi kan kemarin kita acaranya kan, karena saya kepengen di kajian yang pertama ini maunya Habib Usman gitu kan. Ya beliau kan ada dalam sejarah perjalanan saya gitu. Jadinya pas hari ini bertepatan sama ulang tahun kantor ya udah lah. Jadinya pasti semuanya. Alhamdulillah dapat pembimbing Habib Usman ya. Yang sangat luar biasa, mampu segala macam. Apa sih itu yang dirasa artinya saat dibimbing sama Habib Usman tuh mungkin yang benar-benar pas banget ke hati itu yang dirasa sama gitu. Ya, Habib Usman saya mendampingi saya 4 tahun. Ketika saya banyak bertanya lah sama dia, Bib, ini Bib kenapa gini? Banyak lah pertanyaan-pertanyaan yang Habib Usman juga. Jadi kan sebelum saya meyakini keyakinan yang sekarang nih sebagai seorang Muslim, saya mendalami lebih jauh lagi, ya ingin mempelajari lebih jauh lagi. Sehingga segala pertanyaan-pertanyaan saya semuanya dijawab sama Habib tanpa menyakiti, tanpa menyudutkan, tanpa menghakimi. Dan proses yang pas gitu buat saya. Makanya waktu saya memilih Habib Usman juga saya ada beberapa yang saya harus pilih gitu buat saya gini. Kan kita harus cari yang benar-benar srek supaya tidak berbenturan dengan pertanyaan kita gitu. Dan ketika memilih Habib Usman ya saya memberikan memberikan pertanyaan dan Habib Usman menjawab semua pertanyaannya dengan saya tidak memberikan tapi. Jadi oh iya benar ya gitu. Jadinya pencerahan-pencerahan yang beliau lakukan itu ya begitu dahsyatnya ke saya, tergeraknya. Jadi sama siapapun Habib Usman tuh bro, dia baik sama semua orang, apa kabar, dia ramah sekali sama semua orang. Mata saya tuh cuma begini dong yang ngelirik gini. Oh iya baik ya gitu. Jadi baik di depan kamera ataupun di depan kamera saya menilai menjadi orang yang menjadi pembimbing saya dulu nih, ya kan. Setelah itu udah saya memberikan pertanyaan dengan rasa ingin tahunya saya, dan habis itu dijawab sama Habib yang buat saya nggak pakai tapi lagi. Prosesnya lama nggak sih kok? 4 tahun. 4 tahun. Jadi sering agak maksudnya bikin schedule khusus ya sih untuk belajar ngaji misalnya atau malah Habib Usman atau dengan ada guru-guru lain juga tuh? Ada. Jadi gini, semua apapun itu saya pasti tanya ke beliau ya. Bib, ini gimana gitu. Justru beliau yang mengajak saya untuk happy terus, dan sampai saya menemukan titik di mana ya Islam itu ringan ya gitu. Jadi ya Islam itu indah ya gitu. Makanya dari apapun itu yang ketika Habib ngasih tahu ke saya ya yang saya terima itu adalah kesejukan, ketenangan, dan dia membimbing saya, Masya Allahnya tuh nggak pakai capek. Rasa penasarannya saya itu semua dijawab. Jadi dari saya masuk Islam itu udah detik-detik saya mau masuk itu pertanyaan itu terus saya pertanyakan lagi, Bib,
bip 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 bip. Dia jawabnya dengan simple sekali, tenang sekali. Jadi kalau banyak orang yang bilang, wah ini baru masuk Islam pada saat Lebaran, salah. Dari sebelumnya saya sudah masuk Muslim. Tapi saya baru rilis itu supaya saya bisa terfokus ibadahnya, fokus ngejalaninnya. Saya kepengen fokus ibadah tanpa menyakiti, baik ucapan, lisan, perkataan, dan yang lainnya gitu. Manusia nggak luput dari kesalahan pasti. Tapi saya ingin menjalani semua itu dengan fokus sholatnya, puasanya, dan hal-hal yang harus dilakukan umat muslim di saat bulan Ramadan. Oh, bahkan sampai memimpikan ayah sama itu seperti apa sih Pak? Ya karena saya ibu bapak juga udah nggak ada kan ya. Jadi saya memimpikan itu ya mungkin biar bagaimanapun orang tua kita walaupun nggak ada, tapi kan beliau pasti hadir lah di tengah-tengah kita, hadir di hati kita. Dan ya buat saya juga datang ke makam, menceritakan hal apapun itu karena saya kepingin orang tua saya juga tahu. Sebenarnya tanpa kita begitu juga orang tua kita pasti tahu lah ya, namanya hati atau batinnya orang tua kan pasti tahu. Jadi saya ingin melewati ini semua proses juga lewat izin ke orang tua, dan orang tua ya datang ke dalam mimpi saya senang banget, dan terus ya berjalan aja mulus, semuanya berjalan mulus. Itu yang saya bilang. Malah detik-detik ketika saya mau masuk muslim itu, detik-detik yang ada yang harus saya terus pertanyakan terus. Dan Habib Utsman menjawab dengan jelas. Terus yang saya pertanyakan cuma satu aja. Pak Habib, bagaimana sholatnya? Bagaimana sholatnya? Habib menjawab dengan tenang, dengan membuat saya, oh iya, udah. Saya proses masuk muslim, saya udah bertekad, saya tidak mau waktu saya masuk muslim, saya tidak mau meneteskan air mata. Saya kepengen fokus mengucapkan kalimat syahadat, dan malah Habibnya yang sedih. Jadi malah Habibnya yang terharu sendiri gitu. Jadi tapi saya fokus ketika melihat Habib, saya fokus nggak mau meneteskan air mata, fokus ya Allah jawab. Apa yang saya inginkan semuanya Allah jawab. Makanya proses waktu masuk muslimnya ya berjalan lancar sesuai dengan yang saya bicarakan sama Habib. Lagi sering banget melakukan ibadah bareng juga sama Kak Igun gitu. Kayak tadi sholat Jumat, apa mungkin Kak Igun juga salah satu yang banyak memberikan masukan kayak apa segala macam masalah hal ibadah gitu ke Polres. Pertama kan sama-sama mulai dari nol kan, dia juga baru sekarang juga kan nih sholat nih ya kan. Dia baru mulai dari sekarang juga itu. Nah yang kedua ya memang dia ya dasar feeling batin temen ya, sahabat. Saya yang tahu itu cuma saya sama Habib doang, nggak ada yang tahu satupun gitu. Jadi dasar dia feeling ya, hatinya dia feeling gitu. Cuma saya masih bilang apaan sih lo gitu. Sampai akhirnya saya rasa ketika semuanya sudah fix gitu ya nggak usah saya tutupin lagi kan gitu, nggak usah saya tutupin lagi ya dia ngomong, dia salah satu orang yang support. Saya cuma bilang sama dia gini, gue belum bisa cerita, pokoknya kasih gue waktu untuk fokus ibadah dulu. Udah dari situ dia tidak terus tanya saya, udah masuk Islam ya, apa sih lo? Jadi saya cuma kepengennya saya fokus ibadahnya aja. Ya alhamdulillah berjalan lancar, mendekati Igun taufik total. Baru saya ngomong sholat itu ketika takbir, malam takbir saya ketemu sama udah Allah atur ya kali ya. Tiba-tiba di malam takbir itu aku mau ke mall pengen ketemu Lesti gitu, Lesti udah sampai duluan. Saya mau naik eskalator, pas-pasan sama Igun. Bisa begitu nggak tuh? Pas-pasan sama dia. Akhirnya saya ngomong gini, gue sholat itu sama siapa ya gitu kan. Ada ibu saya tuh, ibu angkat saya yang lagi di rumah sekarang ini. Kalau sholat sama beliau itu dia ngelihat saya sholat di rumah aja nangis, nggak berhenti. Nah saya kepengen masuk Idul Fitri itu saya nggak mau ada air mata. Saya kepengen merayakan Idul Fitri bersama keluarga baru, saudara-saudara yang baru gitu. Jadi ibaratnya ntar mah habis sholat id kita baru ketemuan ya gitu. Jadi saya cari siapa nih teman sholat id saya. Akhirnya ya ada abang yang bantuin
saya, terus ketemulah dia gini, ya Allah ini siapa ya, sholat sama siapa ya, udahlah mentok-mentok gue sama Lesti nih, mentok-mentok nih, karena Bilar kan minimal, kalau gue sama Lesti kan sama perempuan, gue sama lagi ada Bilarnya nih, teman saya satu lagi perempuan, udah nggak barengan nih, muncul tuh, lagi ngucap dalam hati, muncul dia dengan senyum, oh dia nih manusianya nih, iya udah dia, besok gue salat Idul Fitri di tempat lo ya, udah dia kayak biasa, oke, jam segini udah di rumah ya, udah jalan aja normal biasa. Jadi semuanya Allah mudahkan, ya segala prosesnya berjalan lancar pada saat bulan Ramadan kemarin. Saya masih kedapatan Ramadan, kedapatan ya hari baik bulan baiknya. Pak ada rencana haji juga? Amin, doakan aja lah, mudah-mudahan kalau ada rezekinya mah siapa orang yang nggak mau ya pasti. Sampai banyak yang bilang sekarang lebih ceria. Iya. Ya kalau netizen mah kalau kita lagi dipuji mah dipuji ya. Kalau kita lagi dikatain mah dikatain. Jadi gimana baiknya dia dah. Pokoknya kalau saya mah cuman gini, saya tidak mau terganggu ketika saya lagi fokus beribadahnya gitu. Makanya banyak godaannya, banyak cobaannya mah pasti dahsyat banget. Dahsyat, tapi saya bilang ketika saya ada waktu dan bisa saya bagikan teman-teman, pasti saya akan berhenti seperti ini. Tapi kalau saya gue udah mepet, udah buru-buru, gue mesti ini, jadi bukan tidak mau berbagi. Kan kemarin hari baik bulan baik udah saya share melalui video yang saya share, sehingga tidak ada lagi yang tebak-tebak buah manggis atau menggiring opininya yang akhirnya jadi fitnah. Saya nggak mau. Saya kepinginnya iya sudah saat waktunya ya saya bicara, pasti saya bicara. Enggak, itu musola sebenarnya. Jadi kemarin ini saya ada kepikiran, nih gue hari ini ngapain ya di lebaran keempat. Ya udah kagak ada sanak saudara kan kita ya. Jadi kemana ya? Terus akhirnya saya ngomong sama abang tuh, ada abang yang dampingin saya terus, dia nemenin saya, terus saya bilang, bang temenin gue yuk, gue pengen sholat zuhur di musola yang pernah gue bangun gitu. Akhirnya sholat deh, berangkat ke Sukabumi, di zuhurnya nggak dapet, kenanya di asar gitu. Jadi kemarin tuh niatnya mau kunjungin ke ada masjid yang ada di Banten, yang ada pernah juga saya ikut andil gitu ya. Terus ama kepengen ke masjidnya Jupe sebenarnya, ke masjidnya Jupe. Terus bertepatan dengan hari Minggu, besoknya juga udah mulai kerja, udah mepet deh. Gitu. Ntar pasti saya sempatin waktu untuk kesana. Minimal saya kepengen ngunjungin tempat-tempat yang tempat-tempat ibadah yang pernah saya bangun kemarin. Saya pengen langsung sholat di sana. Ya dia yang bikin sendiri, dia yang nangis sendiri, dia yang terharu terus. Ya mungkin karena dari awal saya bukan siapa-siapa, Mbak Dia kan ngikutin perjalanan saya juga gitu. Jadi sekarang ini kalau saya milih sholatnya sendiri atau jamaah sama yang lain aja gitu. Kalau Igun kan emang mental baja kan dia. Jadi enggak, ya gue sholat sama dia nangis kerjaannya. Sholat sama Ramzi nangis si Ramzi. Aduh ini wakil bupati ya. Gitu gimana nih, jadi ya mungkin karena sahabat-sahabat saya terharu gitu, jadinya ketika mereka tidak pernah berpikir akan sholat bareng sama saya gitu. Padahal guenya udah biasa aja, pokoknya kalau dia ada yang nangis sebelah kanan kiri gue diam, nggak mau nengok deh, nggak mau nengok, ya kan? Dia nangis gitu, ya mungkin karena rasa haru dari sahabat-sahabat saya itu yang membuat mereka itu sering ngajakin saya sholat bareng, gitu. Ya. Ya. Ya pokoknya enggak lah itu mah nanti pribadi aja lah. Ya. Mungkin sama TDC sendiri emang sering nyempetin waktu bareng kan? Kalau ada waktunya pasti saya sempatkan untuk bertemu, untuk makan kalau ada waktunya. Kalau enggak ya enggak gitu, enggak mesti dipaksakan. Tapi ya. TDC sendiri juga masih banyak masukan terhadap agama Islam juga masih kayak hal kecil gitu loh, misalnya sholat, puasa atau ngaji misalnya atau apa gitu. Nggak usah saya tanya juga, dia udah rajin sholat, ya kan? Jadi kita
dari ya 1 bulan sebelum puasa, 2 bulan sebelum puasa itu udah saya lagi makan sama dia izin sholat dulu gitu. Jadi sampai saya mau masuk muslim pun beliau juga saya nggak terlalu banyak cerita sebenarnya, karena urusan keyakinan itu kan urusan saya sama Allah ya gitu. Jadi saya tidak bercerita ke siapapun, itu hati saya sama Allah dan melalui perantaranya Habib Usman yang menjadi jembatannya untuk bisa menyampaikan semua keinginan saya gitu. Jadi makanya kalau peran sertanya bertanya ya pasti bertanya, tapi kayaknya kalau saya bertanya lebih banyak lagi, ya beliau udah banyak banget pengalamannya gitu kan. Cuman saya fokus aja dengan apa yang saya inginkan. Ya saya cuma bilang langkah pertama saya ya Bib, pokoknya saya kepengen Allah sempurnakan sholat saya gitu. Udah sempurnakan saya ya, terus ya lagi puasa Syawal juga gitu. Dan seneng gitu ada teman-teman yang ya kayak Igun tadi, kita hari ini puasa Syawal kan. Terus siapa lagi? Teman aku yang di pekerjaan bareng, kru juga ada yang ngingetin. Terus jangan lupa sahur. Jadi gue nggak sahur deh, soalnya gue jam 4 juga udah bangun gitu. Jadi ya alhamdulillahnya jadi nggak pernah. Terus sekarang saling ngingetin sholat. Jadi udah beda lagi circle-nya. Gitu. Ya semua kan tergantung dari kitanya, mau ada di circle yang sama atau kita punya circle yang baru.